Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, jika ibu berkata bagaimana kabarnya hari ini, nanti anak-anak jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mengerti? Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Sudah semangat? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Apakah sudah sholat subuh tadi pagi? Sudah. Aulia? Oh, ketiduran. Nah, untuk besok sholat 5 waktu yang wajib tidak boleh kita tinggalkan. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Ayo Berwudu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kita akan berdoa terlebih dahulu. Baca basmalah ya. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat di sekitar kursi dan meja anak-anak ibu terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Tidak. Nah, sekarang yang tidak berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini, silahkan disimpan terlebih dahulu ya, agar kita fokus untuk mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Sudah semuanya? Sudah fokus? Sudah semangat? Sudah. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Semuanya hadir? Ibu ambil absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Kira-kira apa ya? Tentang toharoh. Apa itu toharoh, Aulia? Bersuci. Artinya kita bersuci dan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar untuk melakukan ibadah. Apa saja ibadahnya? Salat, zikir, membaca Quran. Nah, semua itu kita harus memulai dan mengawalinya dengan bersuci. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berwudu. Nah, tadi anak-anak ibu sudah sholat subuh semuanya kan? Nah, sudah berwudu? Apakah benar urutan berwudunya? Kayaknya benar. Ada yang ragu, ada yang sudah tahu. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam apa itu urutan berwudunya. Sebelum kita mulai, kita akan melewati pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran kita yang pertama, membiasakan berwudu sebelum sholat. Yang kedua, menyebutkan hal yang membatalkan wudu. Yang ketiga, doa sebelum dan sesudah berwudu. Dan yang terakhir, kita akan praktek dan apa tadi Dila? Wudunya dengan benar. Praktek wudu. Nah, sekarang kita akan
menonton video. Siapa yang ingin menonton video? Banyak ya. Mari kita lihat video berikut ini. Lihat dan amati ya. Selesai dengan dulu, bersihkan kita daripada dosa-dosa kecil. Surah Al-Ma'idah ayat 6 ada menceritakan awalnya melakukan dulu dengan majunya untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh si Upin tadi. Nah, jadi apa kata Ustaz tadi? Sesungguhnya wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi jika kita tidak berwudhu dengan benar, maka sholat kita tidak akan sah. Begitu juga kita sebagai seorang muslim, semuanya muslim kan? Ya, Bu. Jadi sebelum kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, kita harus melakukan wudhu dengan benar. Apa tadi itu yang terakhir? Tertib. Itu urutannya dari awal sampai akhir. Tidak ada bagian yang terlalu. Jadi ibaratnya wudhu itu adalah menghapus dosa. Nah, pada saat anak-anak mengambil air dari keran atau dari bak, itu akan menghilangkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anggota tubuh kita. Contohnya, kita pertama apa? Niat. Kita baca ya sama-sama ya. Nama itu Alhamdulillah Ta'ala. Sengaja aku berdoa kepada Allah. Jadi kita niatkan pertama kali dari hati bagaimana kita ingin berwudhu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat. Jadi terlebih dahulu kita harus berwudhu dan berniat. Selanjutnya yang kedua apa? Berdoa.
Ini syarat sah sholat. Jika tidak berwudu, apakah kita akan sah sholatnya? Tidak. Tidak ya. Selanjutnya kita akan belajar tata cara berwudu. Yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudu. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lagi. Setelah kita membaca basmalah dan berniat kepada Allah, kita melakukan yang namanya mencuci kedua telapak tangan ya Allah. Bagaimana telapak tangan itu? Telapak tangan itu adalah ini ya, ini yang kanan dan yang kiri. Kita basuh di sela-sela jari tangan, jangan sampai terlewat. Apa tadi? Sela-sela jari. Yang ketiga, berkumur. Kita masukkan air kumur-kumur sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membersihkan lubang hidung. Artinya, itu memasukkan jari ke dalam hidung sambil memasukkan air. Kita ambil airnya, kita masukkan ke dalam lubang hidung. Berapa kita? Bersih. Dua. Keduanya harus dibersihkan dengan mata. Selanjutnya membasuh muka. Ini ya, seluruh kecuali di depan rambut ini ya. Nah, selanjutnya membasuh kedua tangan hingga ke siku. Yang mana tangan? Ini tadi. Siku mana? Ini. Jadi dibersihkan semuanya sebanyak 3 kali. Tangan kiri juga seperti itu. Selanjutnya mengusap kepala. Ambil air, usap kepala. Jangan sampai dibersihkan semuanya. Selanjutnya mengusap telinga. Artinya usapkan telinga di dalamnya kan sampai masukkan air ke dalam. Jadi diambil airnya dari atas ke dari bawah, itu dimasukkan sedikit lalu dibuka ke dalam telinga. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki. Yang mana kaki itu sih? Ini ya, jadi kaki dua-duanya ya. Kaki yang dimaksud itu dari bawah betis sampai ke sini. Nah, di sela-sela kaki jari kaki itu kita bersihkan juga ya. Selanjutnya kita akan membacakan doa setelah wudu. Kita baca sama-sama ya. Dia tidak yang membaca dulu, baru setelah itu anak yang Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Jadi kita akan membaca doa setelah ini setelah kita melakukan rangkaian kegiatan yang kita lakukan dari berniat itu tadi sampai ke bergerak tadi ya. Setelah itu kita akan
mengetahui apa-apa aja sih yang membatalkan wudhu. Tidak bisa dalam musik pertama. Nah, yang pertama yaitu gendut atau keluar kambing dari dubur. Kalau anak sudah berwudhu misalnya, lalu misalnya Aulia sudah berwudhu untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di musolanya. Nah, lalu di perjalanan Aulia terkendung tidak sengaja. Nah, itu artinya wudhunya Aulia harus diulang kembali. Kedua, kalau yang besar atau kecil. Ya, Bu. Nah, misalnya tadi Aulia ingin pergi tadi. Aulia ingin membawa air, jangan ditahan. Buang air saja dulu lalu kembali berwudhu. Selanjutnya, hilang akal karena tidur, pingsan, gila ataupun mabuk. Contohnya waktu tarawih itu sering ya. Bila misalnya sedang sholat tarawih, lalu Dila ngantuk, tidak sengaja Dila tertidur di atas karpet masjid. Nah, tidak sengaja juga Dila tertidur sangat pulas. Itu termasuk yang membatalkan wudhu. Yang harus dilakukan Dila yaitu mengulang dari pingsan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Siapa yang mau bernyanyi? Saya. Yuk kita bernyanyi ya. Dengarkan dulu ini ya. Sudah hafal katanya? Ini semuanya dulu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan apa yang tadi kita baca. Bismillah sambil cuci tangan. Gimana baca bismillah? Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai digerak. Ya, sampai gerakkan tangan dan anggota tubuhnya ya. Nah, apa? Nah, semua apa? Betul. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Yang pertama, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Sudah hafal semuanya? Baik. Silahkan duduk semuanya kembali ya. Sekarang semuanya sudah mengetahui apa-apa aja yang akan dilakukan sebelum kita sholat. Sudah, Bu. Apa itu namanya? Apakah sudah tahu tata caranya bagaimana? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan meminta siapa yang berani untuk mempraktekkan bagaimana sih cara berwudhu yang benar itu. Nah, hebat sekali. Coba dilakukan ke depan untuk melihat kepada teman-teman semua bagaimana prakteknya. Yang pertama berdoa. Setelah berdoa, cuci tangan kedua tangan dari jari, kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali, kemudian basuh hidung, masukkan tangan ke dalam kedua hidung, kemudian basuh wajah sampai ke telinga. Yang selanjutnya basuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali di kanan. Selanjutnya basuh isap telinga, kepala dan telinga sebanyak 3 kali. Kemudian basuh kaki, akhir kaki dari mata kaki sampai ujung jari. Ya, akhir mata kaki.
Kita beri tepuk tangan dulu untuk Adila Sosial. Silakan Ibu kembali Adila. Terima kasih. Nah, jadi yang tadi Adila praktekkan itu sudah benar urutannya dari awal hingga akhir. Nah, jadi di dalam buku itu ada yang di paling akhir namanya tertib. Apa itu tertib tadi anak-anak? Tidak ada yang tertinggal, betul sekali Omia. Terima kasih Omia. Tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang ditambah sama sekali. Misalnya Adila yang baru sebelum sholat subuh, sedang teman-temannya Adila teringat baru juga kita suruh pakai angkot itu tidak termasuk ke dalam. Sudah ya. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sekarang Ibu akan mengadakan kuis singkat. Nanti yang akan berpengaruhnya, nanti yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah. Coba jawab ya ini. Yang pertama, duduk merupakan syarat sahnya. Coba kalau yang sunnah. Sholat atau Islam? Nah, betul sekali. Selanjutnya, sebelum sholat kita akan melakukan harus berwudu. Coba kita lihat. Nah, betul sekali. Pertukaran dulu untuk kita. Nanti cukup kuisnya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ulang lagi Aulia. Nah, jadi kita tadi mempelajari tentang niat berwudu, lalu cara-cara berwudu, hal yang membatalkan wudu, lalu kita tadi ada yang mempraktekkan cara-cara berwudu yang benar. Nah, yang terakhir kita akan mengerjakan PR nanti akan dikumpul minggu depan. Nah, tugasnya adalah menghafal niat dan doa selalu, lalu setelahkan besok minggu besok sebelum kita masuk ke kelas. Jadi kesimpulan yang hari ini ialah sholat tidak akan sah jika tidak berwudu. Lalu apa saja tadi hal yang membatalkan wudu? Buang air kecil, bisa tidur yang nyenyak, lalu pingsan, mabuk, gila. Lalu doa sebelum dan sesudahnya tadi akan Ibu berikan nanti di grup langkah Tuhan. Nanti Ibu akan memberikan kepada teman pembimbing anak-anak semua ya. Itu kita lagi. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan dan kita akan membaca bersama doa kepada Yesus. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, pulang dengan tertib ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi